Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kakakku, guruku juga. Jadi kita udah berkumpul sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Ibu tentang deklarasi hari ini? Deklarasi Tapol-Napol. Mohon sedikit pencerahannya buat kita. Sebenarnya bukan tidak baik, tetapi sekarang ini kita di situasi yang sangat genting. Bangsa ini sedang berada dalam situasi yang sangat genting. Sudah ada 15 juta komunis Cina di sini, bercokol di sini. Yang TKA-nya paling mungkin 5 juta, tapi yang 10 juta lalu buat apa? Bukan hanya itu aja, kemiskinan itu sendiri 23 tahun Undang-Undang Dasar 45 dirusak. Selama itu kita terus kedodoran dan terus membiarkan rakyat miskin. Saya tidak percaya dengan laporan-laporan yang mengatakan kondisi ekonomi membaik. Saya nggak percaya itu. Orang aku meneliti sendiri kok rakyat turun ke bawah kok saya. Jadi yang kita harus kejar sekarang supaya jangan sampai kita menyesal. Ya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kalau untuk itu kita harus revolusi, why not? Ya, orang nggak perlu takut. Ada yang bilang sama saya itu nanti berdarah-darah. Saya bilang nyawa itu di tangan Allah. Tapi kalau kita tidak mempersoalkan kemudaratan, kedurhakaan, kejaliman, kemiskinan yang terjadi di negeri ini, Allah justru akan datang. Ya. Jadi buat aku itu nggak bisa ditawar, harus dilawan. Dan nggak bisa kita melawan dengan hanya membuat deklarasi. Nggak bisa. Tadi gini, Ibu menyampaikan tentang kembalinya ke UUD 45 dikaitkan dengan presiden terpilih saat ini. Menurut pendapat Ibu gimana nih? Mampu atau ragu-ragu atau mungkin dia mau, tapi aku tidak setuju apabila beliau memakai orang-orang yang ada di punggung beliau sebagai koalisi yang tetap notabene adalah si perusak undang-undang dasar. Kita nggak bisa merusak, kita nggak bisa mempercayakan rumah kita yang sudah kotor ini dibersihkan oleh tangan-tangan yang mengotorinya. Jadi yang kotor itu harus dibersihkan dulu? Bersihkan dulu. Mengacak-acak Undang-Undang Dasar 45 itu pelanggarannya berderet-deret. Nanti aku akan kirim buku saya. Ya, terima kasih. Tentang itu. Jadi gini Bu, masalah UUD 45 tadi tuh, ini kan berharap tadi para aktivis, para tamu. Jika ini kembali ke sana, pertanyaannya itu bagaimana dengan pemerintahan yang lalu dan yang sekarang ini terpilih, kabinet yang terpilih ini. Nah ini yang perlu disiasati. Kita nggak perlu pikirkan itu. Kita butuh konstitusi yang baik. Apa kata Allah, apa yang akan terjadi, yang Maha Kuasa itu Tuhan. Jadi kembali kepada tugas kita adalah memperbaiki, berjuang untuk mengembalikan dasar negara kita, mengembalikan harkat kita, martabat kita itu adanya di Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu sudah nggak ada sekarang. Pertanyaan berikut, ini kan 79 tahun kita merdeka. Nah, pengalaman Ibu berorganisasi, pengalaman Ibu ikut dengan gerakan-gerakan apapun namanya untuk kemajuan, kemaslahatan bangsa dan republik ini, dengan kemerdekaan yang 79 tahun ini bagaimana refleksinya gitu? Saya sudah nggak bisa berefleksi. Bagaimana mau berefleksi? Saya ini udah di ujung, di ujung harapan ya. Usia saya sekarang 76 tahun. Masya. Terus anak-anak saya tuh selalu khawatir. Terus saya bilang, tidak ada yang bisa melarang saya mempersoalkan Undang-Undang Dasar selain Allah. Oke, ingat itu. Karena Undang-Undang Dasar yang dirusak ini telah merusak seluruh keberkahan yang Allah berikan. Amin. Jadi kembali kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang sebenarnya. Buat saya sih
deklarasi ini nggak salah, nggak ada salahnya. Tetapi kita harus sadar betul bahwa kita tuh udah di ujung tanduk. Keadaan bangsa ini sudah demikian rupa, jadi kita harus betul-betul menghemat waktu untuk fokus. Dengan deklarasi ini, apa iya penegak hukum yang sekarang dipimpin oleh pemerintahan yang sebegitu kotor bisa mengembalikan sesuatu? Nggak juga. Iya. Gitu. Jadi lebih baik kita berjuang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 supaya selesai. Setuju saya. Nggak ada jalan keluar. Indonesia akan hancur kalau tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Harus segera dan harus clean. Jadi, ya terima kasih. Bagus, sangat bagus ini masukan buat kita dan generasi muda dan generasi berikut. Jadi, yang diacak-acak itu sebetulnya konstitusi. Dalam hal ini UUD 45 yang Ya, benar. jadi kayak misalnya juga, ya ini saya nggak tahu, ini tambahan aja. Kalau ada orang yang begitu membenci Jokowi, Jokowi ini memang dipersiapkan. Dia digaji Cina loh. Kan kita ada bukti-buktinya di Eropa bahwa dia dapat uang dari Cina untuk mau menjadi presiden Indonesia, yang dalam tanda petik yang saya terjemahkan adalah untuk menangani apa yang mereka harapkan bisa dilakukan Jokowi untuk penggerusan Indonesia atas nama Cina. BPIP. Nah terus itu juga saya kesel mendengar hari ini di IKN terjadi acara kemerdekaan. Tiba-tiba kemarin saya dengar perempuan tidak boleh pakai hijab. Ini apa sih maksudnya? Ini BPIP loh. Dan BPIP ini yang dipimpin oleh yang kepala pembinanya ini adalah Megawati, yang dibayar ratusan juta itu, memang merusak Undang-Undang Dasar 45, merusak Pancasila. Ini nggak memalukan banget loh. Itu bagaimana ada statement yang mengatakan hari kemerdekaan kita perempuan dilarang pengibar bendera. Perempuan pengibar bendera dilarang pakai hijab. Itu saya marah dan saya tersinggung sebagai muslim. Racikan Berita